Buya, apakah kita boleh diam-diam mencintai ikhwan yang kita cintai? Kemudian menyebutkannya dalam doa Buya, dalam doa kita Buya. Dan saya hajatkan agar orang tersebut bisa menjadi pendamping hidup saya. Ini mohon doanya juga katanya dari Buya. Semoga saya dapat mendapatkan laki-laki yang soleh yang bisa membimbing saya masuk bersama ke dalam surga. Silakan. Doanya orang sholat hajat sama doa istikharah itu berbeda. Kalau doa hajat, ya Allah berikan saya laki-laki yang baik begini-begini. Kalau istikharah pasrah kepada Allah. Istikharah nggak boleh ngatur Allah. Kalau doa istikharah, makanya saya tunjukkan masalah istikharah. Ini adalah hubungannya dengan mencintai seseorang, nanti hubungannya dengan doa. Kalau doa istikharah itu begini, setelah kita melihat seseorang itu layak untuk kita nikahi, untuk jadi pasangan kita, kemudian sudah mulai melangkah ke arah sana, maka mintalah petunjuk kepada Allah. Istikharah. Istikharahnya itu pasrah dari nol hatinya, yaitu bunyinya, ya Allah, in kana hadzal amru khairun fi dini wa ma'ashi wa akibati amri faqdurli. Ya Allah, kalau ini baik untukku jadikan, kalau tidak jauhkan. Harus berani doa begitu. Tapi kalau sudah senang dulu itu diam-diam doanya enggak begitu. Ya Allah, kalau memang dia baik untukku jadikan untukku, kalau tidak jadikan baik untukku. Kan ngatur Allah. Nah, enggak begitu. Istikharah enggak pasrah pada Allah itu. Bahkan kalau sudah jadi miliknya orang, ya Allah jadikan kembalikan kepadaku. Bisa gitu nanti, kan kurang ajar. Ya ini istikharah. Doa istikharah seperti itu, pasrah. Kalau memang tidak baik untukku jauhkan kepadaku. Makanya istikharah itu harus betul hatinya kosong. Atau paling tidak belum masuk wilayah cinta yang berat, tapi masih masalah ta'alluq dari awal keterpesonaan. Nah, kalau tiba-tiba ada orang, apakah mungkin? Ya mungkin tiba-tiba orang terpesona, kemudian sering mendengar kebaikan dia dan kebaikan, lalu terpesona sampai jatuh cinta. Dan jatuh cinta itu Allah berikan. Dia tuh kalau masuk di ruang hatimu nggak pakai ketuk-ketukan dia. Tiba-tiba ya Allah, sering lihat dia baik. Kemudian saya menginginkan seperti dia, sah-sah saja. Bahkan kalau seandainya dia mati ngenes, mati syahid kok dia. Jadi betul, kalau Anda mencintai seseorang, kemudian mati karena cinta, mati syahid dengan catatan tidak barengan WA, telepon, nggak pernah ketemu, hanya cinta tok sampai ngenes mati. Mati syahid. Karena apa? Dia ada cinta tapi dia tahan. Itu disebutkan oleh ulama. Sebab cinta pemberian dari Allah, mencintai aku sangat mencintai dia. Sampai lihat bapaknya, lihat rumahnya, lihat sapinya, lihat kerbonya, lihat ini. Bahkan kalau sudah cinta, Imam Ghazali menukil satu syair cinta tentang Laila. Amur ala diyar diyaril Laila, uqabilu dal jidar wa dal jidar, wa ma hubud diyar sakhafna qalbi walakin hubbu man sakana diyar. Aku melewati rumahnya, kampungnya Laila, dan aku ciumi tembok-temboknya. Bukan aku mencintai tembok, tapi aku mencintai yang ada di balik tembok itu loh, gitu loh. Jadi masalah cinta nggak bisa menolak tiba-tiba ada di dalam hatinya. Cuman yang nggak boleh kita dibuat daripada berangkat dari cinta kemudian kita melakukan yang haram, nggak boleh. Hentikan, jangan WA, jangan ini, Anda tahan. Kalau memang menuju pernikahan langsung saja, to the point, biar kita tidak dibuai oleh harapan, langsung saja ngirim Bang Hak atau ngirim siapa, tolong lamarkan saya, gitu. Setelah begitu kalau tidak diterima, selesai kasusnya daripada kita dibuai oleh harapan. Selesai. Jadi kalau memang ternyata di hatimu ada semacam itu, asalkan kau bukan seorang yang suka main-main, tiba-tiba Allah titipkan hati di dalam hati suatu cinta, itu hal-hal yang wajar, boleh-boleh saja. Kemudian dalam doanya, ya karena dia husnun, dia orang baik, sesaat doanya seperti itu. Ya Allah, saya lihat dia orang yang baik untukku. Ini dalam doa hajat, bukan istikharah. Ya Allah, dia soleh, dia baik, saya dengar dia lembut, ya Allah, jadikan pendampingku. Oke. Tapi jangan doa istikharah, doa itu beda doanya. Doa hajat boleh, saya punya hajat. Kemudian punya hajat kan minta setiap hari, ya Allah, saya merindukan punya suami seperti dia. Dia baik, dia soleh, tapi dalam masuk bayangan yang enggak. Termasuk agar mudah dikabul, di saat mulai bayangan mengarah kepada sesuatu yang ngeres, langsung Anda tepis istighfar. Itu mempermudah Anda sampai kepada tujuan. Bukan bayangan yang lihat fotonya ini semuanya, langsung astagfirullah, astagfirullah. Allah tahu. Mulai membayangkan yang enggak, astagfirullah. Baru setelah itu belok istikharah. Doanya istikharah yang tadi, kalau memang dia baik untukku jadikan untukku, kalau tidak jauhkan. Harus berani ngomong gitu. Tapi kalau doanya bebas, ya Allah, ya Allah, saya ingin laki-laki seperti itu, saya ingin wanita solehah seperti itu, boleh-boleh saja. Itu kan di saat orang sudah terlanjur, tiba-tiba di hatinya ada cinta. Mungkin selama ini dia tidak pernah memahami marhalah cinta, tiba-tiba sering bergaul, sering dicapa, atau mohon maaf dia orang yang sangat polos, tiba-tiba bukan dirayu,
lihat kebaikan seseorang lalu terpesona, nggak bisa dipungkiri itu. Cinta itu ya seperti itu, tiba-tiba datang. Nah, maka boleh semacam itu, tapi ingat, jika tiba-tiba ada cinta di dalam hatimu kepada seseorang, maka takutlah kepada Allah untuk dikembangkan lagi dalam bentuk maksiat, telepon, bertemu, dan yang lain sebagainya. Tetap cinta di dalam hati antara kita dengan Allah. Rindumu ganti dengan panjatan doa yang baik. Baik. Sampai naudzubillah kalau sudah tidak takut kepada Allah, dibayang-bayangan yang enggak. Sampai luar biasa, sampai bayangan hayalannya, hubungan dan sebagainya, ini sudah mulai mengarah kepada keharaman. Enggak mati syahid, kalau itu mati ngenes itu. Baik. Insya Allah boleh saja doa semacam itu, karena doa boleh kita. Jangankan kok doa untuk menginginkan suami dia jadi suami saya. Jarum jatuh pun kita dihimbau untuk doa kepada Allah. Boleh minta Allah. Kemudian bukan itu saja yang perlu kami sampaikan, lebih penting dari pertanyaan ini. Jika di dalam hatimu ada sesuatu yang seperti itu, maka segera lewati rasa ini dengan dua hal. Maju sampai selesai ke pernikahan atau berhenti sampai di situ agar tidak tersiksa. Maka langsung datang, dilamar atau suruh ngelamar. Biarpun seorang wanita, mungkin wanita, jadilah Khadijah, kirim Bang Hak, saya akan datang. Mana tak lamarkan? Saya akan datang, laki-laki itu saya akan bercerita yang manis insya Allah. Kalau tidak mau, selesai. Cari yang lain lagi, kan begitu. Jangan dibuai harapan. Nggak ada lagi. Setelah itu, setelah pertanyaan ini, ada dua jalur. Langsung ke pernikahan, atau berhenti sampai di situ dan selesai. Nggak boleh Anda dibuai seperti itu. Nanti masuk wilayah haram. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.